Gawat, Wadas berduka. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, panas, penangkapan warga Wadas. IPW, copot Kapolda Jateng. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menyatakan Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi dan Kapolres Purworejo AKBP Fahrul Rozi harus diperiksa Propam Polri. Selain itu, keduanya harus dicopot dari jabatan apabila terbukti ada pelanggaran prosedur yang dilakukan bawahannya. Sebab, menurut Sugeng, tindakan aparat kepolisian represif dengan menangkap sekitar 60-an warga desa Wadas secara sewenang-wenang. Berdasarkan hasil penelusuran investigasi Indonesia Police Watch IPW di lapangan desa Wadas, Sugeng mengatakan pihaknya melihat ada dalih pengamanan maupun upaya paksa dari Polda Jateng untuk menangkap warga. Menurutnya, ini merupakan sejarah buruk dan pelanggaran HAM. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara, pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dimasukkan kembali dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pelanggaran pada pasal ini terbukti dilakukan oleh Polda Jateng melalui kesewenang-wenangannya telah menangkap 60-an warga desa Wadas tidak bersalah. Kendati sehari kemudian mereka yang ditangkap dibebaskan. Peristiwa pelanggaran ini menjadikan kegaduhan di masyarakat dan menjadikan citra Polri di masyarakat merosot, ujar Sugeng. Di samping melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia, Sugeng menyatakan Polda Jateng juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP melalui penangkapan yang masif dan terstruktur melalui kriminalisasi penduduk di Wadas, Purworejo tersebut. Padahal, aparat kepolisian tahu betul untuk menangkap seorang harus melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, tegasnya. Menurut pasal 1 angka 20 KUHAP, dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahkan, dalam melakukan penangkapan itu, anggota kepolisian harus memiliki surat tugas dan surat perintah penangkapan. Oleh karena itu, Indonesia Police Watch IPW meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk mencopot Kapolda Jateng dan Kapolres Purworejo terlebih dahulu, kemudian diperiksa oleh Propam Polri terhadap pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945, HAM, dan KUHP, serta Perkap, pungkas Sugeng. Netizen pun angkat bicara. Citra Polri bukan membaik, malah bertambah buruk. Sekalian copot gubernurnya. Kata netizen lain, setuju, copot Kapolda sekalian gubernurnya. Kata netizen lain, agak heran ya, Polda Jateng kok menggebu-gebu semangat sampai mengerahkan berkompi-kompi pasukan bak perang melawan musuh. Padahal, yang dihadapi cuma sebuah desa kecil. Ini benar-benar jauh dari kata humanis. Ada apa ya? Kata netizen dengan nama akun Ente Bahlul aja. Berita kedua, makin panas. Giliran buzzer Denny Siregar diserang. Kalau tidak nipu, tidak makan. Awalnya, Denny Siregar mencuit begini. Di Wadas itu sedang ada pembangunan bendungan raksasa tertinggi di Indonesia, bahkan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Fungsi bendungan ini supaya bisa mengontrol panen yang biasa mengandalkan alam. Kalau udah jadi, petani bisa panen 2 kali setahun. Tentu, petani yang untung. Itu terobosan luar biasa supaya negara punya ketahanan pangan. Yang ribut-ribut itu bukan mayoritas kok. Mayoritas mendukung. Tapi jangan tanya ke LSM ya. Pasti datanya beda karena buat mereka, kalau tidak rusuh, tidak makan. Kata Denny Siregar. Pernyataan Denny dibantah langsung oleh Made Supriyatna. Seingat saya, argumen yang sama dipakai oleh Soeharto untuk menjustifikasi Waduk Kedung Ngombo dan banyak waduk lainnya. Argumen ini juga dipakai untuk membenarkan
pembangunanisme. Argumen bahwa LSM hanya sarana cari makan juga bukan hal yang baru. Zaman Soeharto, argumen yang persis sama juga dipakai untuk menggebuk para aktivis dan dunia masyarakat sipil. Lalu apa bedanya? Sedikit berbeda. Kalau dulu yang ngomong begini adalah militer dan para gedibalnya. Tapi sekarang yang ngomong begini adalah para buzzer gedibal penguasa. Kalau dulu pembenar dilakukan dengan represi bersenjata, tapi kali ini ia dijalan dengan represi dan manipulasi. Orang-orang seperti ini dengan kedangkalan intelektual namun didukung teknologi informasi berusaha keras memanipulasi opini publik. Kalau tidak nipu, tidak makan. Orang-orang seperti ini tugasnya mengamplas kejahatan menjadi halus, membuat yang busuk menjadi bersinar, mengubur bencana dengan harapan-harapan indah yang palsu. Kalau tidak nipu, tidak makan. Sedangkal itu. Made Supriyatma. Berita ketiga, Wadas berduka. Intimidasi jurnalis di Wadas. Hapus paksa rekaman hingga tuding hasil liputan hoax. Tak hanya warga yang mendapat intimidasi, jurnalis yang meliput ketegangan di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, nyatanya juga mengalami hal serupa. Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers Yogyakarta mengecam intimidasi jurnalis yang meliput konflik di desa Wadas. Pasalnya, kejadian intimidasi peliput tersebut terus berulang. Menghimbau kepada semua pihak untuk menghargai kerja-kerja jurnalistik dan menghormati kebebasan pers di Indonesia dalam pernyataan dua lembaga tersebut, Jumat 11 Februari. Terbaru, koresponden Tempo Yogyakarta, sekaligus Ketua Aliansi Jurnalis Independen yang disingkat AJI Yogyakarta, Sinta Maharani, juga mengalami intimidasi saat meliput di desa tersebut. Sinta mengalami intimidasi oleh dua warga pendukung tambang yang menyetujui lahannya diukur dan dijual untuk penambangan batu andesit ketika tengah meliput di desa Wadas Kamis 10 Februari. Ketika wawancara berlangsung dengan dua warga, tiba-tiba ada dua orang perempuan dan laki-laki nimbrung sambil marah-marah. Bapak satunya ikut manas-manasin, nyebut Tempo hoax dan menuding jari ke arah wajah saya, ungkap Sinta mengutip dari Tempo. Sebelumnya, jurnalis Sorot.co sempat dipaksa aparat polisi tak berseragam untuk menghapus rekaman video tentang aksi kekerasan polisi terhadap warga yang diambilnya dalam proses peliputan pada Selasa, 8 Februari. Tindakan intimidasi memaksa jurnalis menghapus rekaman video hasil liputannya merupakan tindakan menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Lanjut pernyataan tersebut, AJI dan LBH Pers juga menyesalkan adanya pelabelan pemberitaan media massa sebagai hoax secara serampangan tanpa bukti. Hal itu merupakan bentuk kekerasan terhadap jurnalis dan melanggar pasal 18 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Stempel hoax atau berita bohong terhadap pemberitaan yang sudah melalui proses peliputan yang benar dan taat kode etik jurnalistik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap jurnalis yang bekerja secara profesional. Dalam pernyataan tersebut, netizen pun angkat bicara. Taufik, mana nih Pak Emput? Jangan nyebar hoax ya Pak Emput. Kebenaran dibilang hoax demi memuaskan nafsu serakahnya.